Tahukah Anda ternyata beberapa tanaman yang tumbuh di pekarangan rumah atau mudah ditemukan di pasar tradisional diam-diam menyimpan kekuatan besar untuk membantu menurunkan tekanan darah secara alami. Mungkin selama ini Anda hanya menganggapnya sebagai bumbu dapur atau tanaman biasa, padahal khasiatnya sudah diteliti dan terbukti secara ilmiah. Hari ini kita akan membahas tuntas tanaman-tanaman tersebut, bagaimana cara mengolahnya, dan mengapa Anda sebaiknya tidak melewatkannya begitu saja. Tekanan darah tinggi atau sering disebut hipertensi memang sering datang tanpa gejala. Tapi jangan anggap remeh, ini bukan sekedar angka di alat pengukur tekanan darah. Kondisi ini adalah pintu masuk berbagai penyakit serius, seperti stroke, serangan jantung, dan kerusakan ginjal. Bahkan banyak orang yang merasa sehat-sehat saja, tahu-tahu dilarikan ke rumah sakit karena tekanan darahnya mendadak melonjak. Apakah Anda ingin menunggu sampai saat itu datang? Tentu tidak. Mari kita mulai dari seledri. Tanaman ini mudah sekali dijumpai, apalagi di dapur-dapur yang biasa digunakan untuk memasak sop atau pelengkap makanan. Tapi siapa sangka, seledri mengandung senyawa yang disebut petalides, yang membantu melemaskan otot-otot di pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Bukan hanya cerita nenek-nenek zaman dulu, tapi ini juga telah dibuktikan oleh para peneliti. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan di Journal of Medicinal Food tahun 2013, ekstrak seledri berhasil menurunkan tekanan darah pada tikus yang mengalami hipertensi. Dan bukan itu saja, penelitian lanjutan di Taiwan tahun 2017 menunjukkan bahwa konsumsi jus seledri selama 12 minggu mampu menurunkan tekanan darah, baik yang sistolik maupun diastolik, pada manusia. Cara mengolahnya pun mudah. Anda cukup mengambil 3-4 batang seledri, blender dengan sedikit air, saring, lalu minum setiap pagi. Rasanya segar dan tidak terlalu kuat. Kalau tidak suka jus, Anda juga bisa merebus sekitar 10 lembar daun seledri dalam 2 gelas air, lalu tunggu hingga tersisa 1 gelas saja. Minum 2 kali sehari, pagi dan sore. Dengan cara ini, tubuh Anda akan mendapatkan manfaat alami dari tanaman yang sudah terbukti menurunkan tekanan darah secara perlahan, tapi pasti. Kalau Anda lebih suka bahan yang biasa digunakan dalam masakan sehari-hari, mari kita bicara tentang bawang putih. Siapa sangka, bumbu dapur yang baunya cukup tajam ini justru menyimpan kekuatan besar. Di dalam bawang putih terdapat senyawa bernama allicin yang dikenal mampu melebarkan pembuluh darah dan membantu mengurangi tekanan darah. Ini bukan sekadar teori. Dalam Journal of Nutrition tahun 2016 disebutkan bahwa konsumsi suplemen bawang putih memberikan hasil positif pada penderita hipertensi. Bahkan sebuah kajian lebih luas yang diterbitkan di BMC Cardiovascular Disorders tahun 2020 menyimpulkan bahwa konsumsi bawang putih bisa menurunkan tekanan darah sistolik rata-rata 8-10 mm air raksa. Itu angka yang cukup signifikan. Bagi Anda yang ingin mencobanya, cukup kunyah 1-2 siung bawang putih mentah setiap pagi. Kalau terasa terlalu kuat, Anda bisa mencampurnya dengan madu. Haluskan 3 siung bawang putih, campurkan dengan 1 sendok makan madu, dan konsumsi setiap hari. Ini bukan hanya bermanfaat untuk tekanan darah, tapi juga baik untuk kesehatan jantung secara keseluruhan. Sambil Anda menyimak ini, saya ingin mengajak Anda untuk berbagi. Silahkan tuliskan di kolom komentar, sebutkan nama Anda dan usia Anda, lalu ceritakan, apakah Anda pernah mencoba salah satu dari bahan alami ini untuk mengelola tekanan darah? Atau mungkin ada resep turun-temurun di keluarga Anda. Saya sangat ingin membaca pengalaman Anda dan siapa tahu bisa bermanfaat juga bagi penonton lainnya. Kita lanjut ke daun sirsak. Biasanya dikenal karena buahnya yang asam manis dan menyegarkan, tapi ternyata daunnya menyimpan manfaat yang tidak kalah hebat. Daun sirsak mengandung flavonoid dan kalium yang penting untuk mengendalikan tekanan darah. Dalam penelitian yang dilakukan di Nigeria tahun 2015, ekstrak daun sirsak terbukti memberikan efek penurunan tekanan darah pada hewan percobaan. Lebih dari itu, dalam Journal of Ethnopharmacology tahun 2018 disebutkan bahwa senyawa bernama acetogenin di dalam daun sirsak turut berperan dalam menurunkan tekanan darah dengan cara alami. Bila Anda ingin mencoba, cukup ambil 5 lembar daun sirsak, rebus dalam 3 gelas air, dan tunggu hingga airnya menyusut menjadi 1 gelas. Minum 2 kali sehari secara teratur. Rasanya tidak pahit, cenderung ringan, dan dapat dikombinasikan dengan madu bila Anda ingin rasa yang lebih enak. Kini mari beralih ke bahan yang warnanya kuning terang dan dikenal sebagai anti radang alami, kunyit.
Di dalam kunyit terdapat kurkumin, senyawa yang berperan sebagai antiinflamasi alami dan membantu memperbaiki fungsi pembuluh darah. Dalam Journal of Nutrition and Metabolism tahun 2019, disebutkan bahwa kurkumin secara nyata membantu meningkatkan fungsi endotel pada pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan darah pun bisa turun. Bahkan penelitian dari Thailand pada tahun 2021 menunjukkan bahwa konsumsi kunyit selama 8 minggu mampu menurunkan tekanan darah pada penderita diabetes. Cara konsumsinya pun mudah dan fleksibel. Anda bisa mencampur 1 sendok bubuk kunyit dengan madu dan air hangat diminum setiap pagi. Atau jika ingin lebih nikmat, buatlah susu kunyit dengan cara merebus potongan kunyit dengan susu dan sedikit kayu manis. Minuman ini hangat, menenangkan, dan tentu saja penuh manfaat. Tapi masih ada satu lagi yang layak Anda ketahui, daun zaitun. Tidak hanya buahnya yang sering dijadikan minyak sehat, ternyata daunnya pun menyimpan manfaat tersembunyi. Kandungan oleuropein di daun zaitun berfungsi sebagai pelebar pembuluh darah alami. Dalam European Journal of Nutrition tahun 2017, ekstrak daun zaitun terbukti menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi ringan. Bahkan penelitian lainnya dimuat di Phytomedicine tahun 2020 menunjukkan bahwa oleuropein juga membantu mengurangi kekakuan atau resistensi pembuluh darah. Untuk mengkonsumsinya, Anda cukup menyeduh 5 hingga 7 lembar daun zaitun kering dengan air panas seperti menyeduh teh. Minum 2 kali sehari, pagi dan sore. Rasanya ringan dan bisa juga ditambahkan dengan sedikit perasan turuk nipis jika Anda suka sensasi segar. Yang menarik dari semua ini adalah tanaman-tanaman tersebut bukan sekedar ramuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, tapi sudah mendapatkan pengakuan dari dunia ilmiah. Itu artinya, kita tidak hanya mengandalkan rasa percaya, tapi juga hasil penelitian yang terukur. Namun tentu saja, semua ini bukan untuk menggantikan pengobatan medis. Bila Anda sedang menjalani pengobatan dari dokter, silakan konsultasikan dulu sebelum mencoba ramuan-ramuan herbal ini. Pengobatan alami dan medis bisa berjalan beriringan, asalkan dilakukan dengan bijak. Sekarang Anda mungkin mulai bertanya-tanya, mana dari semua tanaman ini yang paling cocok untuk saya? Jawabannya bisa berbeda-beda untuk tiap orang, tergantung kondisi tubuh, pola makan, dan kebiasaan hidup. Tapi satu hal yang pasti, jika kita konsisten, mengatur pola makan, rajin bergerak, dan dibantu dengan bahan-bahan alami yang tepat, tekanan darah bisa kita kendalikan tanpa perlu tergantung selamanya pada obat-obatan kimia. Mari kita bayangkan sebentar. Seorang lansia berusia 60-an yang sebelumnya harus minum obat setiap hari, kini bisa mengurangi dosisnya perlahan berkat konsumsi rutin daun seledri dan kunyit. Atau seorang wanita parubaya yang tekanan darahnya selalu tinggi setiap pagi, kini mulai merasa lebih stabil setelah minum air rebusan daun sirsa. Ini bukan mimpi, tapi sesuatu yang bisa dicapai dengan disiplin dan pengetahuan yang tepat. Dan kalau Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like di bawah ini. Jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya tentang kesehatan, khususnya yang relevan untuk usia Anda. Tekan juga loncengnya agar setiap video baru kami bisa langsung muncul di notifikasi Anda. Tidak terasa, sudah banyak yang kita bahas hari ini. Tapi percayalah, masih banyak bahan-bahan alami lain yang bisa kita gali manfaatnya. Kita akan lanjutkan di video-video berikutnya. Jadi tetap semangat, jaga pola hidup sehat, dan jangan ragu berbagi pengalaman Anda di kolom komentar. Karena dari cerita Anda, orang lain bisa belajar dan terinspirasi. Salam sehat, mari kita terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita, dimulai dari menjaga tekanan darah tetap stabil dengan cara alami, sederhana, dan menyenangkan.